yang perlu rekan-rekan kerjakan nanti. Jadi diskusi 8 itu materinya tentang, borgoh gitu ya, atau perjanjian penanggungan hutang, di mana soalnya adalah Citra pinjam uang 100 juta ke Bank ABC. Sebagai jaminan, Dani menandatangani perjanjian penanggungan hutang atau borgoh untuk menanggung hutang Citra apabila ia gagal membayar. Setelah jatuh tempo, Citra tidak mampu membayar hutangnya dan bank menagih kepada Dani. Pertanyaannya, yang pertama, apa sifat hukum dari perjanjian penanggungan hutang yang dibuat Dani? Kedua, mengapa perjanjian penanggungan disebut perjanjian aksesorir? Ketiga, apakah Dani tetap berkewajiban menanggung jika ternyata hutang Citra sudah dibebaskan oleh bank? Yang pertama, apa sifat hukum dari perjanjian penanggungan hutang yang dibuat oleh Dani? Perjanjian borgoh itu adalah perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur lalai memenuhi hutangnya. Jadi, perjanjian borgoh ini, pihak ketiga ini secara langsung mengikatkan diri ya kepada, kreditur yaitu bank. Jadi kalau misalnya seandainya debitur tidak bisa bayar, maka pihak ketiga ini yang akan menanggung semua hutang dari debitur. Ini berbeda ya rekan-rekan sama kalau misalnya, mungkin rekan-rekan ada yang sudah pernah pinjam uang ke bank gitu ya, biasanya bank itu akan meminta nomor kontak pihak ketiga atau nomor, kontak orang yang bisa dihubungi apabila someday terjadi wan prestasi antara bank dan kita yang bayar hutang. Nah, kalau permintaan kontak itu atau kalian mungkin pernah merasa, "Oh ini yang ngutang, saudara saya tapi yang ditagihin saya." Sesungguhnya kalian tidak punya kewajiban untuk membayar hutang dari saudara kamu itu, karena kalian tidak menandatangani secara langsung perjanjian borgoh ini. Kenapa kalian yang dihubungi bank? Ya karena si saudara kalian yang berhutang itu mencantumkan nomor kontak kalian sebagai pihak ketiga yang bisa dihubungi kalau debitur ini sulit untuk dihubungi atau kabur gitu ya, quote on quote kabur dan tidak membayar hutang gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa, karena kalian dikontak, berarti kalian adalah sudah terikat dengan perjanjian borgoh, tidak. Perjanjian borgoh itu kalian tanda tangan, literally tanda tangan juga. Jadi sama seperti kayak orang yang utang gitu ya. Dalam kasus ini, Citra itu adalah debitur, Bank ABC itu adalah kreditur, Dani itu adalah penanggung atau borg. Sifat hukumnya, jadi bersifat jaminan pribadi, yaitu personal garanti, bersifat tambahan terhadap perjanjian pokok, lahir karena adanya hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Jadi dasar hukumnya adalah pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban si berhutang apabila orang itu sendiri tidak memenuhinya. Jadi Dani berkewajiban membayar hutang Citra apabila Citra wan prestasi, gitu ya. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa perjanjian penanggungan disebut perjanjian aksesorir? Jadi perjanjian penanggungan itu disebut perjanjian aksesorir karena keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri. Perjanjian penanggungan hutang itu hanya bisa dilakukan apabila ada perjanjian pokok. Apa itu perjanjian pokoknya? Ya perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang antara Citra dan juga Bank ABC, gitu ya. Jadi aksesoris itu adalah perjanjian tambahan gitu ya. Jadi sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan perjanjian penanggungan ini satu, dia hanya berfungsi menjamin pelaksanaan perjanjian pokok dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hutang pokok. Kalau di sini nggak guna. Akibat sifat aksesorir, jadi yang pertama, jika hutang pokoknya hapus atau sudah lunas gitu ya, maka penanggungan juga hapus. Jadi kalau ternyata selama masa pembayaran hutang Citranya tidak perawan prestasi, bayar terus, lancar sampai lunas, ya maka
begitu citranya sudah selesai perjanjiannya, sudah tuntas perjanjian dengan Bank ABC, maka perjanjian borgohnya pun juga ikut selesai. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal. Jadi apapun yang terjadi, si borgoh ini mengikuti apapun yang terjadi dengan perjanjian pokoknya. Jadi dengan demikian, nasib hukum penanggungan mengikuti perjanjian hutang pokoknya. Ketiga, apakah Dani tetap wajib menanggung jika hutang citra sudah dibebaskan oleh bank? Jawabannya tidak. Jadi Dani tidak lagi berkewajiban menanggung apabila hutang citra telah dibebaskan oleh Bank ABC. Tadi yang sudah saya jelaskan, karena penanggungannya sifatnya aksesorir, jadi kalau hutang pokoknya hapus, maka perjanjian penanggungannya juga hapus. Jadi jika bank ini membebaskan hutang citra ataupun menghapus kewajiban pembayaran atau misalnya melakukan pembebasan hutang atau remisi hutang, maka kewajiban Dani sebagai penanggung juga otomatis berakhir. Jadi Dani tidak dapat lagi ditagih oleh bank karena tidak ada lagi hutang pokok yang dijamin. Begitu ya. Oke, selesai materi saya hari ini. Adakah yang